Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita dalam kasih sayang naungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat. Bagi rekan-rekan yang masih menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan, saya doakan semoga secepatnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Minimal tidak sudah mendapatkan pekerjaan dan mensyukuri pekerjaan itu, melakukannya dengan baik, insya Allah akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi. Bagi yang sudah berusaha mencari pekerjaan kemudian masih tertolak lagi, ya jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, selalu semangat karena saya yakin Tuhan akan memberikan kemudahan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Boleh jadi perusahaan yang kita tujukan menolak kita, tetapi ada perusahaan lain yang lebih baik, yang lebih pantas buat kita untuk bekerja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran itu sendiri, konsepnya seperti apa, penyebabnya, jenis-jenisnya, dampak dari pengangguran itu, dan bagaimana solusi atau cara mengatasi pengangguran sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsepnya. Gitu. Pengangguran disebut juga sebagai tunakarya. Jadi pengangguran itu adalah orang yang tidak bisa atau tidak punya karya atau enggan untuk berkarya gitu. Jadi kebanyakan orang-orang bekerja itu orang-orang bekerja adalah orang-orang yang punya karya, sedangkan pengangguran adalah orang-orang yang tidak punya karya. Ya, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali. Orang yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Dan orang yang sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan. Jadi pertama, tidak punya kerja sama sekali. Yang kedua, adalah orang yang bekerja tapi kurang. Gitu. Dalam segi waktu. Ya, kurang dari 2 hari dalam seminggu. Yang ketiga adalah orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah lapangan kerja yang ada tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja. Secara umum ya. Penduduk dilihat dari usia dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun dan penduduk bukan usia kerja atau non produktif yang termasuk usia non produktif itu adalah 0 sampai 14 tahun serta 65 tahun sampai di atasnya. Jadi mereka yang belum dituntut untuk bekerja atau sudah tidak memadai untuk bekerja dengan maksimal. Penduduk yang berusia kerja 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja disebut sebagai angkatan kerja. Sedangkan penduduk yang berusia kerja 15 sampai 64 tahun namun sedang tidak mencari pekerjaan karena alasan tertentu, apakah karena sekolah, mengurus keluarga tidak bisa dimasukkan dalam angkatan kerja, penduduk yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, itulah yang disebut dengan pengangguran. Ya, kalau kita lihat dari angka statistik dari mediaindonesia.com pada tahun 2014 sampai 2019 itu terjadi fluktuasi tingkat pengangguran. 2014 ada 7,24, kemudian 2015 naik menanjak, kemudian 2016 turun menjadi 7,03, nanti 2019 7,05. Jadi bermain di angka 7%. Dan ini cukup mengkhawatirkan juga karena banyaknya penduduk di Indonesia, ada sekitar 270 juta manusia atau rakyat yang ada di Indonesia dan itu harus ditangani dengan baik. Kalau tidak bisa ditangani dengan baik, maka akan menciptakan angkatan kerja yang pengangguran dan bisa berdampak pada kehidupan sosial ekonomi, bahkan bisa berdampak pada sistem keamanan negara.
Kemudian di sini ada dari katadata.co.id, mengatakan bahwa meningkat pengangguran lulusan universitas. Badan Pusat Statistik atau BPS melansir data terbaru, jumlah pengangguran per Februari 2019 menurun, tapi di sisi pendidikan, lulusan diploma dan universitas semakin banyak yang tidak bekerja. Kalau kita lihat dari datanya, di lulusan universitas itu naik 25% pada tahun 2019 bulan Februari, sedangkan untuk lulusan diploma naik juga 8,5%, dan ini menjadi ancaman, ya, teguran, ya, nasihat buat kita agar kita bisa belajar dengan baik, mencari ilmu dengan baik, agar kita bisa lulus dari universitas dan diterima di perusahaan yang kita inginkan, gitu. Kendati secara agregat angka pengangguran menurun, tapi dilihat dari tingkat pendidikannya, lulusan diploma dan universitas semakin banyak yang tidak bekerja. Ada sejumlah faktor yang dinilai menyebabkan peningkatan pengangguran terdidik tersebut. Salah satunya pendidikan rendah cenderung lebih menerima pekerjaan apapun. Jadi orang yang berpendidikan rendah, ya apapun kerjakan, gitu. Ya entah itu mau dorong gerobak, mau angkat, mau pikul ini, mau bawa barang ini, apa segala macam, ya yang penting halal lah. Sedangkan orang yang punya pendidikan tinggi kadangkala jauh lebih besar gengsinya, egonya, karena ya sudah punya titel, kemudian bekerjanya adalah serabutan, angkat galon, jadi ojek atau buruh bangunan. Mereka menjadi malu. Padahal ya kembali lagi bahwa kalau kita mau bekerja, ya bekerjalah dengan baik. Apa yang bisa kita kerjakan, ya selagi itu halal dan baik, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalaupun mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dengan pendapatan yang lebih baik pula, maka itu adalah satu nikmat yang lebih baik, lebih kita syukuri. Ya, semua pekerjaan harus kita syukuri selagi pekerjaan itu baik, halal, gitu. Kemudian di Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka, artinya pengangguran terbuka itu adalah pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, gitu. Artinya mereka sudah di usia angkatan kerja tapi tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu meningkat itu 7,07%. Jadi ini adalah data yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia, ini di kompas.com, ya, Indonesia resesi, jumlah pengangguran naik jadi 9,77 juta orang. Ini dikabarkan pada tanggal 5 bulan 11 2020 pukul 14.16 waktu Indonesia Barat, ya. Jadi yang tadinya 7% bermain, ya, gitu. Ya, itu bisa naik lagi menjadi, ya, 7 sampai 8, ya. Terjadi, gitu. 9,77 juta orang itu adalah jumlah yang sangat besar sekali, dan itu harus secepatnya ditangani. Ya, meskipun ini adalah dalam waktu resesi pada 2020 yang lalu, karena wabah corona mengguncang dunia dan bisa memperlemah perekonomian. Ya, meskipun itu Indonesia masih bisa menahan, ya, inflasi yang ada, sehingga tidak menuju pada hiperinflasi, gitu. Kemudian penyebab pengangguran. Di sini jumlah penawaran tenaga kerja tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill para pencari kerja. Jadi Anda lihat saja, gitu. Bisa disebabkan oleh pemerintah, bisa disebabkan oleh keahlian Anda, bisa disebabkan oleh Anda tidak mencari peluang, tidak mencari informasi, atau mungkin karena antara pekerjaan, jumlah pekerjaan dengan
para pencari kerja itu tidak sebanding, lebih kecil jumlah lapangan pekerjaan daripada para pencari kerja. Jenis dan macam-macam pengangguran. Yang pertama itu berdasarkan pendekatan angkatan kerja. Yang pertama itu pengangguran terselubung, yaitu orang yang sudah mempunyai pekerjaan tapi tidak maksimal, dia malas kerja. Sudah punya pekerjaan tapi malas. Itu yang disebut dengan pengangguran terselubung gitu. Kemudian ada yang dikatakan dengan pengangguran atau setengah pengangguran. Orang yang bekerja paruh waktu, ya, yang seharusnya itu bekerja 1 hari 8 jam, itu hanya kerjanya 4 jam, ya kadang-kala 2 jam saja, sehingga ya hanya setengah saja dia bisa memaksimalkan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran terbuka, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Kemudian selanjutnya berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran, itu ada yang disebut dengan pengangguran struktural, karena pengangguran struktural ini tercipta karena adanya peralihan yang tadinya itu mereka bekerja sebagai petani, kemudian lahannya digusur, lahannya dialihfungsikan menjadi lahan industri. Mereka mencari pekerjaan yang awalnya mereka memang tidak punya skill di situ dalam dunia industri, karena mereka punya skill hanya di bidang pertanian, sehingga para perusahaan itu bisa menolak mereka karena tidak punya kemampuan untuk di perusahaan gitu. Yang kedua adalah pengangguran friksional. Itu terjadi karena antara perusahaan membutuhkan misalnya keahlian di sini, kemudian seseorang pergi melamar, mereka ditolak gitu. Mereka ditolak karena antara kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan ilmu yang dimiliki itu tidak sesuai, sehingga ditolak. Kemudian pengangguran konjungtural, yaitu orang yang susah mencari pekerjaan gitu. Kemudian pengangguran musiman, ya biasanya didapatkan oleh para nelayan kalau sudah keras ombak, mereka tidak lagi melaut, tidak lagi mencari, mereka menganggur. Biasanya mereka memanfaatkan itu untuk memperbaiki sampannya atau memperbaiki jaringnya sampai pada waktu teduhnya gitu. Selanjutnya akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama adalah pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Yang kedua, pengangguran merupakan beban psikologis, melahirkan beban psikologis. Kemudian yang ketiga, pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Ya, itu bisa jadi ya. Gitu. Tidak stabilnya politik ini bisa jadi karena adanya pengangguran. Mereka demo, mereka mencuri, bisa jadi gitu. Ya, menimbulkan keresahan sosial karena banyaknya pengangguran. Ya, para penjamret, para perampok itu bisa jadi karena mereka adalah pengangguran. Yang kedua adalah dampaknya pada perekonomian negara, yaitu penurunan pendapatan pemerintah yang berasal di sektor pajak. Mereka tidak bisa membayar pajak lagi. Yang kedua adalah menurunnya pendapatan per kapita nasional. Kemudian ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya bantuan-bantuan sosial akan banyak karena harus membantu, pemerintah harus membantu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak punya pendapatan. Cara mengatasi pengangguran fiksional, itu yang pertama adalah melakukan pengembangan di bidang informal, misalnya membangun home industry. Itu harus dirangsang agar masyarakat bisa membangun industri di rumahnya masing-masing gitu. Kemudian memperluas kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru, khususnya industri padat karya. Kemudian ketiga, pemerintah membuka proyek-proyek umum, misalnya membangun jalan raya yang bisa menyerap tenaga kerja, jembatan, PLTA, PLTU, dan lain sebagainya, di mana pekerjaan itu bisa membutuhkan para pekerja dengan banyak, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan juga dapat merangsang investasi baru dari pihak swasta. Kemudian pemerintah melakukan debirokratisasi. Debirokratisasi itu adalah memangkas proses birokrasi dan regulasi. Deregulasi adalah memangkas regulasi yang ada agar tidak terlalu banyak aturan dan tidak terlalu banyak proses birokrasi, sehingga bisa merangsang para investor untuk menanamkan modalnya di negara atau di daerah itu sendiri.
Kemudian yang kelima adalah pemerintah menggalakkan program transmigrasi. Dengan program transmigrasi ini, maka pengangguran dapat menempati dan mengelola lahan yang disediakan pemerintah. Ini terjadi di zaman Soeharto sampai sekarang sebenarnya terjadi, tapi di zaman Soeharto itu adalah terjadi transmigrasi besar-besaran. Sekarang masih ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Sehingga selain mengurangi pengangguran, lahan yang kosong dapat dimanfaatkan, terjadi pemerataan jumlah penduduk di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian pengangguran struktural itu bisa dilakukan dengan memindahkan kelebihan tenaga kerja ke tempat atau sektor ekonomi yang kekurangan tenaga kerja. Kemudian meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan industri padat karya di daerah yang banyak pengangguran, dan keempat adalah mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi lowongan kerja yang kosong. Kemudian pengangguran musiman, satu itu bisa ditangani dengan pada saat menunggu musim tertentu pemerintah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau bidang-bidang yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi yang cepat jika ada lowongan kerja pada bidang yang lain. Ya, biasanya kalau nelayan itu kalau mereka tidak melaut, mereka pergi berkebun. Hasil kebunnya itu bisa mereka jual di pasar-pasar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran siklus. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan ekonomi. Pengangguran siklus ini dapat diatasi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Ya, kalau di masa-masa pandemi corona itu daya beli masyarakat menurun karena masyarakat menahan diri untuk tidak belanja, menahan diri untuk membelanjakan pada barang-barang tertentu, sehingga proses perputaran ekonomi itu mengalami keterlambatan atau terhambat, tersumbat karena masyarakat tidak bergairah untuk melakukan pembelian barang, dan para pedagang juga pastinya merasa merugi karena tidak ada para pembeli. Untuk bisa memenuhi permintaan, perusahaan juga akan meningkatkan penawaran barang dan jasa. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.